Dan tentunya teman-teman, jangan menganggap remeh orang di sekitar kita, jangan membanggakan diri kita kalau kita tahu segalanya, karena Allah melihat setiap hati orang. Kita yang menentukan apa yang perlu untuk kita lakukan. Dan tentunya itulah yang akan dapat dengan mudah menuntun kita kepada suatu kebiasaan. Orang itu mengikut Tuhan memang karena dia senang, memang karena ini, bukan karena takut, wah nanti gini kita dikutuk, nanti gini kita tidak demikian, tapi karena berkat yang Tuhan akan berikan. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan. Dan kita tiba pada pelajaran ke-8 dalam minggu ini, yang tentunya akan membahas beragam kasih Allah bagi kehidupan kita. Dan melalui pelajaran ini kita akan mendapat beragam kekuatan iman yang dapat kita miliki dari Allah Sang Pemberi Hidup. Betul tuh Bang Ep. Dan tentunya ini sangat cocok untuk kita orang-orang muda agar lebih banyak belajar tentang kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita masuk dalam pelajaran ke-8 yang topik pembahasannya yaitu dahulukan yang utama. Oke, topik pembahasan dahulukan yang utama ya. Oke. Nah, kali ini aku mau tanya, ada satu pertanyaan buat abang nih. Apa tuh? Nah, pertanyaannya adalah, setiap bangun pagi, apa yang pertama kali kamu lakukan? Sebagai manusia Bang Ep ya, bangun pagi tuh pasti langsung buka HP, lalu kamar mandi. Kalau Bang Ep sendiri gimana? Kalau aku kayaknya sama juga. Jadi waktu sadar, kiri kanan lihat jam dulu HP ya? ini. Lihat jam dulu. Oh iya, kadang lihat jam dulu. Waduh, jam 7. Aduh, sudah mau. Ya kan? Nah, itu yang sering aku lakukan. Nah, Bang Ep, dari jawaban kita ini dapat aku simpulkan bahwa kita yang menentukan apa yang perlu untuk kita lakukan. Dan tentunya itulah yang akan dapat dengan mudah menuntun kita kepada suatu kebiasaan. Nah, itu juga benar sekali, Bang. Dari yang telah kita lakukan, menunjukkan kebiasaan itu dan menunjukkan akan gaya hidup kita. Nah, inilah yang perlu untuk kita pikirkan bersama. Apakah yang saya lakukan ini menuntun saya kepada gaya hidup yang baik, atau sebaliknya tidak baik? Nah, kalau kita lihat dalam pelajaran kita ini, Bang, kali ini bangsa Israel ini dituntun oleh yang bernama Yosua, di mana Yosua ini membuat sebuah perintah untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan di atas mezbah tersebut mereka mempersembahkan korban bagi Allah. Dan di tempat itulah Yosua menuliskan salinan hukum Musa, dan juga di sini dibilang itu dituliskan di depan bangsa Israel. Nah, kemudian ia membacakan semua itu di depan bangsa Israel, Bang. Iya ya. Nah, kembali lagi kalau kita lihat di situ teman-teman, bangsa Israel dituntut untuk mendahulukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya kan? Dan yang utama adalah Tuhan menyuruh mereka untuk apapun yang kamu lakukan, dahulukan Tuhan dalam kehidupan. Dan di akhirnya, inilah yang menuntun bangsa Israel kepada sebuah yang namanya penurutan, Bang. Dan penurutan tersebutlah yang menjadi
patokan bagi mereka apakah mereka mampu dan dapat berada di tanah Kanaan. Iya, benar. Jadi yang penting untuk kita sekarang adalah bahwa mendahulukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi Tuhan adalah sesuatu yang sangat dan sangat penting. Nah, betul tuh Bang Ep. Seperti yang ada di dalam Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, benar juga teman-teman. Jadi dalam Keluaran 14 ayat 14 juga di sana dikatakan bahwa Tuhan akan berperang melawan kamu dan kamu akan diam saja. Nah, ini bukankah ini sebuah jaminan kalau kita menurut kepada Tuhan. Nah, ini yang penting untuk kehidupan kita. Kita menurut kepada Tuhan, Tuhan akan berperang dengan kita dan kita hanya diam saja, Tuhan yang akan berperang. Nah, benar tuh Bang Ep. Dan di pelajaran kali ini seperti sebuah pelajaran yang sangat luar biasa karena kita berbicara tentang dahulukan yang utama. Nah, kita akan membahas semua di sini teman-teman bersama dengan saya Epi Manu dari Jemaat Bukit Harapan Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan saya Brian Tamunan dari Jemaat Jamrut. Oke, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari akan firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan pelajaran-pelajaran Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dalam kehidupan nyata. Nah, sepanjang trial ini ada tema besar itu Bang Ep, yaitu garis di pasir. Dan kesempatan ini, di hari yang indah ini, kita akan belajar di pelajaran ke-8 dengan judul Dahulukan yang Utama. Nah, ayat intinya ini terdapat dalam Yosua 8 ayat 32 sampai 33. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua, salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi. Para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke gunung Gerizim dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Nah, di sini kita lihat bahwa sebelum memasuki tanah Kanaan ada sesuatu yang sangat diutamakan, yaitu ada peraturan-peraturan yang perlu untuk diikuti oleh bangsa Israel, dan juga ada hukum yang nantinya akan mengikat bangsa Israel ketika dia berbuat sesuatu, dan jika perbuatannya menyakiti hati Tuhan, maka ada hukum-hukum dan perintah-perintah yang akan menegur mereka. Nah, betul banget tuh Bang Ep. Dan di sanalah Yosua kemudian membacakan semua peraturan dan hukum untuk bangsa Israel, sehingga kalau kita lihat bahwa tak satu pun peraturan yang tidak dibaca untuk dilanggar oleh bangsa Israel. Nah, oleh sebab itu teman-teman, saya ingin membacakan sebuah kutipan yang sangat menarik dalam buku Alfa dan Omega jilid 2 halaman 108 dan 109. Di sana dikatakan bahwa setan selalu berusaha untuk memutarbalikkan apa yang telah dikatakan Allah, untuk membutakan pikiran dan menggelapkan pengertian, dan dengan demikian menuntun manusia ke dalam dosa. Inilah sebabnya mengapa Tuhan begitu teliti dan menjadikan tuntutan-tuntutannya begitu jelas sehingga tidak seorang pun bisa keliru. Allah senantiasa berusaha menarik manusia ke bawah perlindungannya agar setan tidak dapat menggunakan kuasanya yang kejam dan penuh tipuan terhadap mereka. Nah, Bang Ep, mungkin sekarang kita langsung baca aja kali dari apakah kamu tahu. Nih, kalau kita lihat di apakah kamu tahu,
Yosua mengumpulkan umat Allah di hadapan dua gunung, Ebal dan Gerizim. Keduanya mempunyai susunan dan medan yang unik. Nama Ebal berarti bebatuan dan gambaran ini sangat akurat. Gerizim tidak seperti Ebal, sangat subur dan indah. Kedua-duanya mempunyai peran yang penting untuk dimainkan pada hari Yosua memanggil umat-umat untuk datang ke gunung. Ebal mewakili kutuk yang akan mengikuti bangsa Israel jika mereka meninggalkan titah Allah. Dan Gerizim menunjukkan berkat-berkat yang akan diterima oleh umat Allah jika mereka tetap setia. Nah, di sini juga kita temukan hal-hal penting yang patut kita apresiasi, yaitu bahwa kehidupan kita, keadaan kita, dan apapun yang kita miliki, kita harus pergunakan itu dengan baik sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan tentunya teman-teman, jangan menganggap remeh orang di sekitar kita, jangan membanggakan diri kita kalau kita tahu segalanya, karena Allah melihat setiap hati orang, dan tentunya Allah akan memberikan sesuatu yang indah bagi setiap orang yang berjalan dan percaya kepadanya. Nah, dan akhirnya nih teman-teman, kita mengetahui bahwa Allah itu mencintai kita. Jadi lakukanlah apa yang baik di mata Tuhan. Mintalah kepada Tuhan apa yang ingin kamu lakukan. Pergunakanlah segala yang kamu miliki untuk kebesaran nama Allah. Oke. Nah, sekarang kita mau saling bertanya ini. Aku mau tanya abang nih. Ada di dalam buku Apakah Pendapatmu? Di sana dikatakan, kapankah terakhir kali kamu menyanyikan lagu kebangsaan kamu atau mengulangi janji setia kepada bangsamu? Kapan? Terakhir kali menyanyikan lagu kebangsaan? 17 Agustus ya? Enggak. Oh. Lagu kebangsaan bukan maksudnya kayak lagu Maju Tak Gentar gitu bisa kan bang? Oh iya, bisa juga. Mungkin kemarin bang. Oh kemarin? Kemarin nyanyi lagu Maju Tak Gentar? Iya. Wow, keren. Kalau aku kayaknya nggak pernah. Oke, kita lanjut saja ya. Iya. Apakah kamu melakukannya secara perorangan atau kamu melakukannya bersama dengan kelompok orang lain? Kalau untuk Indonesia Raya sendiri, itu kan terakhir SMA tuh. Itu bareng guru-guru. Cuman kalau kemarin ya sendiri aja bang. Oh, sendiri aja kemarin. Oke, sekarang alasan mengapa saya menyanyikan lagu kebangsaan dan mengulangi janji ulang. Selesaikan pernyataan berikut ini dengan memilih dari daftar di bawah ini. Alasan mengapa saya menyanyikan lagu kebangsaan dan mengulangi janji setia adalah untuk yang pertama, membuktikan bahwa saya mengetahuinya sehingga orang tua saya dan guru saya tidak menegur saya. Atau yang berikut, mempraktikannya untuk hari ketika saya bergabung dengan militer, menunjukkan kepada saya dan kesetiaan saya kepada hukum-hukum dan nilai-nilai negara saya, atau menunjukkan kepada pemimpin pemerintah saya bahwa saya bersedia untuk melakukan segala sesuatu yang mereka ingin saya lakukan. Ini menurut abang yang mana yang cocok? Kayaknya nggak ada sih bang yang cocok. Soalnya kalau saya pribadi nyanyi ya untuk kesenangan diri aja bang. Oh gitu? Iya. Oh ya, keren juga nih. ini asik sendiri aja. Asik sendiri juga ya, benar. Nah, kita sudah diskusikan bersama-sama teman-teman. Dan sepertinya nanti akan ada hal-hal yang bisa kita tanyakan ke Pak Pendeta. Nah, betul banget. Oleh sebab itu, teman-teman, kita akan berdiskusi dengan Pak Pendeta ya. Oke, teman-teman, kita akan berdiskusi lagi bersama Pak Pendeta. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connection bersama kita di sini dan juga Pak Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Sehat-sehat semua ya. Sehat Pendeta. Sehat. Nah Bang F, kita kayaknya langsung aja nih nanya ke Pendeta pertanyaan yang udah kita siapin Bang F. Oke. Karena aku tuh udah nggak sabar banget untuk berdiskusi dari pertanyaan kita ini. Nah Pak Pendeta, langsung aja Pak Pendeta ya. Aku ingin bertanya Pak Pendeta. Kan cerita kita ini tentang di mana Yosua membacakan peraturan dan juga hukum Musa kepada bangsa Israel. Nah,
dengan dibacakannya peraturan itu kepada bangsa Israel, apakah di situ atau apakah itu sudah menjadi jaminan bahwa bangsa Israel ini akan diselamatkan? Jaminan tentunya tidak, ya, jaminan tidak. Tapi Joshua tahu mana yang lebih dahulu dia harus lakukan. Ya. Kita kan sekarang masuk ke Joshua pasal 8. Ini baru menang perang nih lawan Ai. Ya. Begitu pulang nggak langsung disuruh, oke, istirahat dulu, kita udah menang gitu kan, nikmati dulu kemenangan. Enggak. Begitu pulang langsung Joshua minta kumpul semuanya, ya, supaya kita beribadah kepada Tuhan, supaya kita mengadakan korban kepada Tuhan, kemudian juga melakukan semua bahan-bahan yang memang sudah disiapkan dengan baik, yang terbaik yang bisa dilakukan, ya. Kemudian dia kumpulkan semuanya, termasuk imam-imam pada waktu itu, kemudian juga tabut perjanjian ada di sana. Jadi Joshua tahu bahwa waktu yang terbaik bagi mereka itu bukanlah waktu pulang dari kemenangan, kemudian ya lepas lelah dulu, enggak. Pulang dari kemenangan, tetap harus cari Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, kemudian membuat komitmen baru, ya, atau sering kita katakan recommitment, untuk mendahulukan Tuhan. Itu sebabnya judulnya diberikan dahulukan yang utama, ya. Jadi Joshua tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan bangsa Israel itu. Iya, oke. Ada satu pertanyaan juga Pak Pendeta yang kalau kita baca kisah perjalanan bangsa Israel Pak Pendeta, itu ada satu hal yang menarik di situ, bahwa tabut perjanjian itu sering ditaruh di tengah-tengah bangsa Israel. Itu kenapa Pak Pendeta? Iya, kita tahu tabut perjanjian itu selalu digambarkan dengan kehadiran Allah. Ya. Di dalamnya kan ada hukum di situ, ya, ada 10 hukum, ada tongkat Harun di situ, ada mana di situ, yang menggambarkan bahwa ini loh bagiannya. Dan tabut itu selalu menggambarkan bahwa ini Tuhan hadir, dan itu selalu ditaruh biasanya di tengah. Kemudian pada waktu bangsa Israel itu setelah perang tadi itu Joshua kumpulkan, termasuk tua-tua, termasuk imam-imam, termasuk suku Lewi, segala itu kan berhadapan, walaupun sana menghadap ke Gerizim, yang sana ke Kebab, itu kan menggambarkan kepada mereka dulu juga pernah seperti itu, sekarang harus dibacakan. Jadi gambaran tabut itu selalu gambarkan dengan kehadiran Tuhan. Masih ingat pada waktu mereka menyeberang, Usa coba pegang untuk mau jatuh gitu ya. Udah mau jatuh, coba pegang kan. Sebenarnya sih tujuannya baik kan, untuk menolong supaya jangan jatuh. Tapi Tuhan bilang jangan, dia mati ketika itu juga. Itu kan betul. Itu kan gambaran memang selalu digambarkan dengan kehadiran Tuhan. Sebenarnya pada waktu tabut ini hilang, ya, diambil oleh musuh pada waktu peperangan, maka mereka kan sepertinya kehilangan tuntunan Tuhan, kehilangan apa yang mereka rasa bahwa Tuhan itu harusnya ada bersama-sama dengan mereka. Nah, Pak Pendeta, disertai ini juga kan kita tahu kalau Yosua ini membacakan peraturan dan hukum untuk bangsa Israel ini melakukan apa yang seharusnya dilakukan kepada Tuhan. Nah, sebagai manusia pada zaman sekarang ya Pak Pendeta, bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan? Iya, Joshua membacakan peraturan dan hukum kepada bangsa Israel itu sama persis seperti dahulu. Kemudian itu juga digambarkan dengan bentuk bahwa akan adanya berkat dan kutuk. Ya, berkat kan itu ya. Kalau kamu mengikuti ini, berkatnya ini. Kalau kamu tidak, ini kamu akan kena begini dan sebagainya. Jadi gambaran itu diberikan pada bangsa Israel bahwa ini loh, kamu harus melakukan ini, kamu harus lakukan itu, supaya mereka mendapatkan gambaran, oh iya, kita pernah berjanji sama Tuhan ya. Dulu pernah berjanji sama Tuhan. Kalau Tuhan begini, maka penekanannya sebenarnya bukan pada kutuk, penekanannya kepada
hukum, bahwa dengan mengikut hukum maka kamu akan berjalan sesuai dengan koridor Tuhan. Oke, tadi kita sudah saling diskusi. Ada satu lagi Pak Pendeta yang ingin saya tanyakan untuk Pak Pendeta itu, apa saja berkat dari penurutan dan apa saja yang akan kita dapati kalau kita tidak menurut? Iya, zaman dulu ya, pada waktu cerita ini kan itu kan dibacakan di mana dalam Ulang 28 ya, kalau kamu begini keturunanmu akan begini dan sebagainya. Itu kan ada batasan-batasan yang diberikan kepada bangsa Israel pada waktu itu untuk berjalan dengan Tuhan ataupun mengikuti kepada apa yang Tuhan inginkan. Jadi kalau mereka itu melanggar Tuhan, melupakan Tuhan, kalau mereka itu katakan bahwa ada Allah lain nih, Allah sana kok makmur gitu ya. Orang sana makmur kenapa? Oh, karena ada Allah mereka begini. Kita lari akhirnya menyembah pada Allah mereka. Iya kan? Iya. Kan sering di zaman sekarang juga gitu kan. Wah, dia makmur kenapa? Oh, karena dia pergi ke sana tuh, ke gunung ini dia. Oh, pergi ke gunung sana ya, menyembah kepada sana apa semuanya. Kemudian kita rasa bahwa jadi itu yang diberikan, bahwa kalau kamu menyembah pada Allah lain, maka inilah akibatnya. Kalau kamu melakukan ini akibatnya. Jadi ada hal-hal yang memang Tuhan berikan, tapi lebih daripada itu sebenarnya tujuannya adalah sebenarnya bahwa ini loh tabut perjanjian ini ada di tengah, di dalamnya ada 10 hukum di sana. Kalau kamu ikuti itu dengan baik, maka kamu akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan berkat Tuhan akan mengikuti. Jadi jangan tekankan kepada kutuknya, kepada kutuknya. Sebenarnya penekanan pada waktu itu adalah penekanan kepada berkatnya. Kepada berkatnya. Jadi supaya orang itu mengikut Tuhan memang karena dia senang, memang karena ini, bukan karena takut, wah nanti gini kita dikutuk nih, nanti gini kita tidak demikian, tapi karena berkat yang Tuhan akan berikan. Nah, Pak Pendeta, aku ingin bertanya lagi, Pak Pendeta. Bagaimana sih Pak Pendeta dalam zaman sekarang ini supaya kita ini menjadi seperti Yosua yang ada di cerita ini, Pak Pendeta, di mana dia itu memberitahu kepada bangsa Israel apa yang harus dilakukan. Iya, bagaimana dengan kita pada saat ini? Ya, kita harus mengingatkan teman-teman kita, mengingatkan saudara kita, mengingatkan siapa saja yang kita kenal bahwa ini loh, ada Allah sebenarnya yang bisa menyelamatkan kita, ada Allah yang jadi pegangan kita, ada Allah yang membantu kita, ada Allah yang bisa melakukan banyak mujizat sebagaimana pada zaman dulu. Zaman sekarang juga ada kok, bisa kok gitu ya. Bisa kok. Jadi dengan demikian akan ada orang akan merasa bahwa oh iya, kalau gitu Tuhan itu benar. Tuhan yang disembah kamu itu betul. Jadi dia mengikutinya. Pelajaran kita juga kan menyinggung bahwa tinggal kehidupan mereka itu menunjukkan bahwa oke, kami baru menang ini, sekarang kami berjanji lagi kepada Allah agar mereka tidak rasa bahwa oke, kami menang kemarin itu karena kami jago. Kami menang itu karena memang kami hebat. Tidak demikian, tapi menambahkan bahwa oh iya, kita ini memang karena Tuhan. Menang melawan kota-kota yang lain itu karena Tuhan. Karena diingatkan kembali, ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu lakukan ya, berdasarkan kepada kasih mereka kepada Tuhan. Oke, saya juga ingin bertanya Pak Pendeta. Topik kita itu adalah dahulukan yang utama. Dan tadi Pak Pendeta sudah jelaskan itu ada hal yang penting adalah bahwa mendahulukan utama itu dahulukan Tuhan. Nah, kalau kita baca di dalam buku Alfa dan Omega, jilid 2 di sini dalam Sikra Cahaya itu, setan akan berusaha untuk memutarbalikan itu. Jadi yang awalnya kita harus mendahulukan Tuhan, setan akan berusaha untuk memutarbalikan itu. Lalu pertanyaannya Pak Pendeta, berikan kami orang-orang muda motivasi apa yang bisa kami pegang untuk ketika kami hadapi, oh ini kayaknya setan yang membuat ini supaya memutarbalikan pikiran kami ini. Nah, kami ada pegangan lah begitu Pak Pendeta. Iya, saya ingat dulu tahun berapa dia yang ada tim sepak bola Indonesia, wah baru menang lawan ini aja, wah sambutannya bukan main.
Ya, langsung diundang makan sini, undang makan ke sana, Oh iya ya. apa semuanya. Akhirnya begitu berikutnya kalah-kalah terus. Ya. Jadi seringkali kita rasa bahwa kita baru melakukan satu kemenangan, ya, lantas kita pikir bahwa itu kekuatan kita, ya, bahwa itu karena kita, sehingga kita itu lari dari apa yang sebenarnya, dan ya dibeda-bedain tipis lah. Kan selalu, iya ini saatnya kamu senang-senang, ya. Oh ini lulus sekolah, saatnya kamu senang-senang, gitu kan. Saatnya rayakan kelulusan. Oh ini baru wisuda, saatnya rayakan penamatan kamu, harus begini, harus begitu. Lupa ini harusnya kita dahulukan Tuhan dalam begitu kita lulus, oke, kita lari pada Tuhan, terima kasih karena sudah lulus, terima kasih saya sudah tamat, terima kasih Tuhan telah berikan naik kelas dan lain sebagainya. Jadi seringkali setan itu bikin mirip-mirip supaya kita lebih menyenangi apa yang jadi bagian daripada apa yang dunia berikan untuk kita. Bang Ep, gak terasa nih Bang Ep kalau Iya, betul. diskusi kita ini udah menuju akhir nih. Nah mungkin Pak Pendeta Munan bisa memberikan kami 1 atau 2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat di rumah, sahabat-sahabat Korosan di rumah ini bisa selalu mengingatnya dan menjadi berkat bagi mereka Pak Pendeta. Dan juga sekalian untuk mendoakan kami. Ya, kepada semua rekan-rekan di Cornerstone Connection bahwa pelajaran kita yang ke-8 ini dahulukan yang utama, memberikan kepada kita bagaimana Joshua setelah kemenangan kemudian kembali dia langsung minta supaya oke, kita sekarang berbakti kepada Tuhan. Kita dahulukan Tuhan. Jadi dahulukan yang utama adalah dahulukan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Walaupun setan akan coba goda-goda kita. Setan akan coba untuk bawa-bawa kita pada hal-hal yang ya menurut dunia sih oke-oke saja. Tapi sebenarnya itu sudah sangat jauh dari apa yang Allah inginkan. Jadi tetap dahulukan Tuhan, bersandar pada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terima kasih karena firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Kami terima kasih yang mengajak kami untuk mendahulukan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Kiranya Tuhan selalu mengingatkan kami agar kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Pada orang-orang muda dimanapun mereka berada, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Tuhan juga memberikan segala kecukupan bagi kehidupan mereka. Dan apabila mereka sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Apa mereka dalam keadaan susah dan berseru kepada Tuhan, kiranya Tuhan menjawab seruan doa mereka, agar mereka pun boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, teman-teman, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita pada pekan ini bersama dengan sahabat-sahabat di studio dan juga Pendeta Beni sudah berakhir. Terima kasih. Ya, dan juga kepada teman-teman untuk semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman. Dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Karena di sana banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Oke, dan terima kasih juga kepada sahabat Hope Channel yang selalu setia mempelajari akan firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.